Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa safiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah summa alhamdulillah, dengan izin dan ridha Allah Subhanahu wa taala, kembali siang ini kita dapat berjumpa, bertemu dan berkumpul, bahkan bersilaturahmi di dalam satu majelis yang insya Allah majelis ini penuh dengan rahmat dan barakah Allah Subhanahu wa taala. Baru saja selesai kita melaksanakan salat kewajiban kita, yakni salat zuhur, dan alhamdulillah dengan inayahnya dan iradahnya pun kita bisa melaksanakan salat zuhur ini dengan berjamaah. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan dan kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita lanjuti kajian hadis kita yang kita ambil dan kita kutip dari satu kitab yang disusun oleh seorang ulama yang bernama As-Sayyid Ahmad Al-Hashimi. Beliau merangkum daripada hadis-hadis diambil dari Kutubuz Sittah, dari kitab hadis-hadis yang besar, kemudian diambil dan dikumpulkan, dipilih hadis-hadis yang semuanya oleh beliau, sehingga kitab ini dinamakan Mukhtarul Hadis An-Nabawiyah. Masuk kita kepada hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akthiru minas salati alayya, fa inna salatakum alayya maghfiratun lizunubikum, watlubu ilayya darajata wal wasilah, fa inna wasilati inda rabbi safa'atul lakum. Hadis selanjutnya di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, aksiru minas salati alayya, perbanyaklah oleh kamu sekalian minas salati alayya, daripada bersalawat kepadaku, kata Nabi. Fa inna salatakum alayya, karena sesungguhnya salawat yang kamu baca untuk aku, maghfiratun lizunubikum, akan menghapuskan dosa-dosa kamu sekalian. Dari hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin memberikan gambaran dan informasi kepada kita bahwa di antara ibadah-ibadah yang dianjurkan, di antaranya adalah membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadah salawat mempunyai karakter tersendiri, mempunyai keistimewaan tersendiri dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Dia tidak sama dengan ibadah salat. Ibadah salawat tidak sama dengan ibadah puasa, bahkan tidak sama dengan ibadah haji. Tapi ibadah salawat ini mempunyai nilai keistimewaan tersendiri. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala bukan hanya sekedar memerintahkan kita untuk bersalawat, tapi justru Allah pun ikut juga bersalawat. Tidak dengan ibadah yang lain,
Ibadah-ibadah yang lain Allah perintahkan kita untuk melaksanakan perintah ibadah itu, tapi Allah tidak lakukan itu. Contoh misalnya sholat. Allah perintahkan kita untuk mengerjakan sholat. Diperintahkan dan diwajibkan kita untuk melaksanakan sholat. Tapi Allah tidak melakukan sholat. Allah perintahkan kita untuk berpuasa. 1 bulan lamanya di dalam bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Diwajibkan kita untuk bisa melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan lamanya. Allah perintahkan kita berpuasa, tapi Allah tidak menjalankan puasa. Haji misalnya, itu ibadah yang luar biasa. Saat ini beruntung orang-orang yang mendapatkan panggilan Allah untuk melaksanakan ibadah haji. Ibadah haji itu sampai-sampai Rasulullah mengatakan al-hajju mabrurun laisa lahu jaza ilal jannah. Haji yang mabrur itu, haji yang baik dan haji yang benar itu, tidak ada balasan dari Allah kecuali adalah surganya Allah. Allah perintahkan haji. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Tapi Allah tidak menjalankan haji. Beda dengan ibadah sholawat. Allah bukan hanya memerintahkan kita untuk bersalawat, tapi Allah memberikan contoh mendahului untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sebelum Allah berseru kepada orang-orang yang beriman, sebelum Allah mengajak dan memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk bersalawat dengan panggilannya ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Sebelum Allah perintahkan itu kepada orang yang beriman, Allah terlebih dahulu memberikan contoh. Allah menyatakan bahwa Allah dan para malaikatnya juga ikut bersalawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Masya Allah. Nah, oleh karena itu kita diperintahkan untuk memperbanyak bersolawat kepada Nabi Muhammad. Karena salah satu di antara tanda bukti kecintaan kepada Nabi Muhammad adalah dengan membanyak solawat kepada Nabi Muhammad. Salah satu tanda bukti kecintaan kita kepada Nabi Muhammad adalah dengan memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad. Termasuk dusta cintanya. Kalau seandainya mengaku menjadi umatnya Nabi Muhammad, mengaku menjadi umatnya Rasulullah, tapi dia tidak pernah bersolawat kepada Nabi Muhammad, termasuk dusta kecintaannya. Man ahabba syai'an fa aktsaru min zikrihi. Barang siapa yang mencintai sesuatu, maka dia akan banyak menyebut-nyebut nama yang dia cintai. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah jaminan kepada umat-umatnya. Kata Nabi dalam satu hadis, Inna awlan nasi bi yaumal qiyamah. Inna awlan nasi bi yaumal qiyamah, sesungguhnya manusia yang paling utama, manusia yang paling dekat dengan aku nanti pada hari kiamat siapa? Aksaruhu alayya salatan, adalah mereka yang paling banyak bersalawatnya kepada aku, kata Nabi Muhammad. Kita memang belum pernah berjumpa dengan Nabi. Kita memang belum pernah bertemu dengan Nabi Muhammad, karena memang kita hidup jauh perbedaan waktunya dengan Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad memberikan jaminan, insya Allah, walaupun kita tidak hidup di zaman Nabi Muhammad,
Walaupun kita tidak pernah berjumpa dan bertemu dengan Nabi Muhammad, insya Allah nanti yaumul qiyamah kita akan bisa duduk bersama dengan Nabi Muhammad. Kita akan bisa duduk bersama dengan Nabi Muhammad dengan catatan kita memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Dan orang-orang yang memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad, itulah orang-orang yang dirindukan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ingin sekali berjumpa dengan mereka. Satu hari ketika sedang berkumpul dengan para sahabat-sahabatnya, seperti ini Rasulullah, di hadapan semua sahabat-sahabatnya, tiba-tiba Rasulullah berdiri. Kemudian Rasulullah berkata di hadapan para sahabat-sahabatnya. Diulang-ulang kalimat itu oleh Rasulullah. Rasulullah bilang, mata alqa ikhwani. Mata alqa ikhwani. Mata alqa ikhwani. Masya Allah. Kata Rasulullah, mata alqa ikhwani, kapan aku bisa berjumpa dengan saudara-saudaraku? Kapan aku bisa bertemu dan berkumpul dengan saudara-saudaraku? Mata alqa ikhwani, aku rindu kepada mereka. Aku ingin berkumpul kepada saudara-saudaraku. Mata alqa ikhwani, kapan aku bisa berkumpul dengan saudara-saudaraku? Sahabat mendengar itu heran, bingung. Sehingga akhirnya berdiri salah seorang sahabat dan bertanya kepada Rasulullah. Berkata sahabat, alasna ikhwanaka ya Rasulullah. Ya Rasulullah, bukankah kami semua ini adalah saudara-saudaramu ya Rasulullah? Bukankah kami yang hadir ini juga adalah saudara-saudaramu ya Rasulullah? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, antum ashabi. Kata Rasulullah, maaf bukan. Kalian yang berkumpul ini adalah sahabat-sahabatku. Aku rindu dengan saudara-saudaraku. Aku ingin berjumpa sama mereka. Aku ingin berkumpul sama mereka. Mata alqa ikhwani, kapan aku bisa berjumpa dengan saudara-saudaraku? Kalau kalian yang hadir saat ini, hadir bersamaku, kalian semua adalah sahabat-sahabatku. Aku rindu dengan saudara-saudaraku. Masya Allah. Bertanya lagi ini sahabat kepada Nabi Muhammad. Karena dia bingung. Apa katanya? Waman ikhwanuka ya Rasulullah. Kalau begitu, siapa yang kau maksud dengan saudara-saudaramu itu ya Rasulullah? Orang-orang yang ingin sekali engkau berjumpa sama mereka. Orang-orang yang ingin sekali engkau bertemu, bahkan engkau rindukan mereka. Waman ikhwanuka ya Rasulullah. Siapa mereka itu yang engkau anggap saudara-saudaramu itu? Sementara kami, orang-orang yang hidup bersamamu, orang-orang yang selama ini ikut berjuang bahkan berjihad bersamamu, hanya sebatas sahabat-sahabatmu. Wa ma ikhwanuka ya Rasulullah. Siapa yang engkau maksud dengan saudara-saudaramu itu ya Rasulullah? Para jamaah Bapak Ibu sekalian, apa jawaban Nabi Muhammad? Kata Nabi Muhammad, ikhwani unasun ya'tuna min ba'di amanu bi walam yarawni wa sallu alayya walam yaltaqubi. Kata Nabi Muhammad, ikhwani, yang aku maksud dengan saudara-saudaraku, kata Rasulullah, yang aku maksud dengan saudara-saudaraku, orang-orang yang aku rindukan itu siapa? Unasun ya'tuna min ba'di, adalah orang-orang yang hidup bukan pada zamanku. Orang-orang yang hidup sesudah wafatku. Amanu bi walam yarawni, tapi mereka beriman kepada aku padahal mereka belum pernah melihat aku. Wasallu alayya walam yaltaqubi, mereka bersolawat kepadaku padahal mereka belum pernah berjumpa dengan aku. Itu yang aku rindukan. Mereka orang-orang yang aku ingin sekali duduk bersama mereka, berkumpul bersama mereka. Mereka belum pernah melihat kepadaku, tapi mereka beriman kepada aku. Mereka belum pernah berjumpa kepadaku, tidak hidup di zamanku, tapi mereka mau membasahkan lisannya untuk bersalawat kepada aku. Mereka lah orang-orang yang aku rindukan, kata Rasulullah. Masya Allah. Mudah-mudahan di antara orang-orang yang dirindukan oleh Rasulullah adalah kita yang hadir saat ini, saudara.
Masya Allah. Kalau Rasulullah, kalau seandainya sahabat-sahabat yang lain mereka cinta sama Nabi, wajar saudara. Kalau Sayyidina Abu Bakar, kalau seandainya Sayyidina Abu Bakar itu mencintai Nabi Muhammad, wajar nggak kira-kira? Wajar. Karena mereka hidup di zaman Nabi Muhammad. Mereka berjumpa dengan Nabi Muhammad. Wajar kalau Sayyidina Umar Ibnul Khattab, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dan para sahabat-sahabat yang lainnya, mereka beriman kepada Nabi. Mereka cinta kepada Nabi. Bahkan mereka rela mengorbankan segala-galanya. Bahkan bukan hanya harta dan kekayaannya. Mereka rela mengorbankan jiwa dan raganya untuk Nabi Muhammad. Wajar. Karena mereka hidup bersama dengan Nabi Muhammad. Tapi ada yang luar biasa. Belum pernah melihat Nabi, tapi beriman kepada Nabi. Belum pernah berjumpa kepada Nabi, tapi dia beriman kepada Nabi. Allah. Nah, oleh karena itu, kata Nabi Muhammad, perbanyak salawat kepada aku, kata Rasulullah. Karena itu adalah penyambung hubungan batiniah. Timbul, Pak, kepada kita. Maaf beribu maaf. Semakin banyak kita bersalawat kepada Rasulullah, maka akan semakin tinggi kecintaan kita kepada Rasulullah. Semakin tinggi kecintaan kita kepada Rasulullah, semakin banyak kita bersalawat kepada Nabi Muhammad. Tapi semakin sedikit kita, apalagi tidak pernah bersalawat, maaf, tidak akan ada ini rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Enggak. Di luar sana mungkin ada yang menghina Nabi. Andai kata di luar sana ada yang menghina Nabi, mencaci maki Nabi, karena nilai cintanya enggak ada, biasa-biasa saja, Pak. Enggak ada rasa bagaimana. Padahal Nabi Muhammad habis dicaci maki, habis diinikan, biasa saja. Bahkan dia akan cari dalil bagaimana caranya supaya tidak menjadi orang-orang yang ini. Masya Allah. Tapi kalau ada orang yang selalu membaca salawat kepada Nabi Muhammad, maka insya Allah hubungan batiniah dia akan ada kepada Nabi Muhammad. Dulu di majlis kita ini pernah diceritakan tentang seorang anak muda yang bernama Uwais Al-Qarni. Masih ingat itu? Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini dia dikategorikan tidak dijadikan sahabat. Padahal kenapa dia tidak dijadikan sahabat? Karena syarat untuk jadi sahabat tidak sampai kepada dia. Untuk bisa dikatakan menjadi sahabat 3. Orang itu hidup di zaman Nabi, orang itu berjumpa dengan Nabi, dan orang itu beriman kepada Nabi. Kalau 3 syarat ini ada di dalam diri seseorang, maka insya Allah orang itu layak disebut apa? Sahabat. Hidup di zaman Nabi, berjumpa dengan Nabi, dan beriman kepada Nabi. Kurang 1, nggak jadi. Hidupnya memang di zaman Nabi, dia berjumpa dan bertemu dengan Nabi, tapi dia tidak beriman kepada Nabi, maka tidak jadi sahabat. Abu Jahal misalnya, Abu Lahab misalnya, hidup di zaman Nabi dia, dan dia berjumpa dengan Nabi, dia bertemu dengan Nabi, tapi karena tidak beriman, maka dia tidak disebut jadi sahabat. Atau sebaliknya, ada orang yang hidup di zaman Nabi, kemudian dia beriman kepada Nabi, tapi dia tidak pernah berjumpa sama Nabi, nggak jadi juga sahabat. Berjumpa di sini nggak mesti harus melihat, Pak. Ya, berjumpa di sini tidak mesti melihat. Kenapa? Karena ada sahabat Nabi yang matanya buta, tapi berjumpa dengan Nabi. Jadi dia tidak melihat Nabi. Nah, ada orang yang hidup di zaman Nabi, kemudian beriman kepada Nabi, tapi tidak berjumpa dengan Nabi, maka tidak dijadikan sahabat. Mana contohnya? Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni hidupnya di zaman Nabi, dan dia beriman kepada Nabi Muhammad, tapi dia nggak pernah berjumpa dengan Nabi, karena dia jauh antara Nabi dengan dia. Nabi di Madinah, dia ada di desa yang bernama Al-Qarni itu, yaitu di Yaman sana.
Nah, dia nggak pernah ketemu, walaupun pernah berikhtiar, berusaha untuk berjumpa, datang ke Madinah, tapi tidak berjumpa dengan Nabi. Tapi walaupun tidak pernah ketemu dengan Nabi Muhammad, tidak pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad, tidak pernah berdialog dengan Nabi Muhammad, tapi mempunyai hubungan batiniah yang begitu kuat. Antara Uwais Al-Qarni dengan Nabi Muhammad, antara Nabi Muhammad dengan Uwais Al-Qarni. Sampai-sampai satu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memanggil sahabatnya yang bernama Sayyidina Umar ibnul Khattab. Sayyidina Umar ibnul Khattab dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah itu dipanggil oleh Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ya Umar, ya Ali, kalau engkau berjumpa dengan seorang anak muda dari Yaman yang bernama Uwais Al-Qarni, maka jangan engkau sia-siakan, mintalah doa dari dia, karena doa dia tidak ditolak oleh Allah. Masya Allah. Yang nyuruh siapa? Yang nyuruh siapa? Rasulullah. Rasulullah menyuruh Sayyidina Umar ibnul Khattab, menyuruh kepada Sayyidina Ali, kalau engkau berjumpa dengan seorang anak muda yang bernama Uwais Al-Qarni, maka jangan engkau sia-siakan, minta doa dengannya. Bertanya Rasulullah, bertanya Sayyidina Umar, ya Rasulullah, bagaimana saya harus mengenali dia? Apakah engkau pernah berjumpa dengan dia? Apakah engkau pernah bertemu dengan dia? Apa ciri-ciri dan tanda-tanda daripada Uwais Al-Qarni? Bagaimana saya bisa mengenalnya? Apakah engkau pernah melihat dia ya Rasulullah? Kata Nabi, tidak, aku belum pernah melihatnya. Rasulullah belum pernah melihat Uwais Al-Qarni, tidak pernah berjumpa dengan Uwais Al-Qarni, tapi Rasulullah kenal dengan namanya, bahkan kenal orang tuanya, bahkan kenal di mana tempat tinggalnya. Masya Allah. Ditanya Sayyidina Umar, apa tanda dan ciri daripada Uwais? Kata Rasulullah, kalau kamu ketemu ada anak muda yang bernama Uwais Al-Qarni, mintalah izin engkau peluk dia. Engkau lihat di pundaknya dia ada satu lingkaran kecil putih di pundaknya. Disitulah yang menandakan Uwais Al-Qarni. Berarti dia adalah Uwais Al-Qarni. Belum pernah melihat, tapi dia tahu ada tanda putih di belakangnya Rasulullah. Kita bertemu udah baru ini aja apa udah lama? Halo? Bapak-bapak, ibu-ibu tahu nggak apa yang ada ciri-ciri di saya? Hah? Tahu nggak? Saya juga nggak tahu. Padahal hampir 1 pekan sekali kita ketemu, betul ya? Ini Rasulullah belum pernah ketemu. Rasulullah belum pernah berjumpa, tapi Rasulullah kenal. Sampai-sampai sebegitu spesifiknya. Masya Allah. Berarti ada hubungan yang luar biasa. Dan itu pun dialami oleh Uwais Al-Qarni. Makanya ketika cerita itu berkelanjutan, di mana Sayyidina Umar ibnul Khattab berjumpa dengan Uwais Al-Qarni, ketika pada saat Umar dan Sayyidina Ali ketemu dengan Uwais Al-Qarni, benar udah dilihat itu ciri-cirinya semua. Ketika ketemu Uwais Al-Qarni nanya kepada Umar, nanya kepada Sayyidina Ali, kalian berdua dari mana? Siapa kalian? Kata Uwais Al-Qarni. Kemudian Umar bilang, ana Umar ibnul Khattab min Madinah Al-Munawwarah. Wa adza Ali bin Abi Thalib. Aku Umar, ini Ali dari Madinah. Oh, kalian berdua dari Madinah? Iya, kami datang dari Madinah. Kalau memang kalian dari Madinah, aku ingin tanya sama kalian, apakah kalian kenal dengan Rasulullah? Begitu katanya. Kira-kira Umar bin Khattab kenal apa kagak kira-kira? Ali bin Abi Thalib kenal nggak? Ditanya sama Sayyidina Uwais Al-Qarni, kata Uwais Al-Qarni, apakah kalian berdua kenal dengan Rasulullah?
Umar dikata begitu, agak sedikit singgung. Kata Sayyidina Umar, lah ya kenal lah. Begitu kata dia. Aku sahabatnya. Aku selalu bersama dengan Rasulullah. Aku kenal siapa Rasulullah. Masya Allah. Ali. Ali bin Abi Thalib. Apalagi Ali. Bukan hanya sahabat. Tapi apa? Menantunya Rasulullah. Kalau menantu mau mertua kenal apa enggak kira-kira? Hah? Masya Allah. Apa kata Sayyidina Uwais ketika dia dengar bahwa dia kenal? Tidak. Kalian kenal hanya Rasulullah secara lahiriahnya saja. Allahu Akbar. Aku belum pernah berjumpa dengan Rasulullah. Aku belum pernah bertemu dengan Rasulullah. Tapi aku kenal Rasulullah dan Rasulullah kenal dengan aku. Itu yang hebat. Paham maksudnya tuh? Jadi ada hubungan batiniah. Apa yang menyambungkan hubungan batiniah antara Sayyidina Uwais Al-Qarni dengan baginda Nabi Muhammad? Padahal belum pernah berjumpa, padahal belum pernah bertemu, tapi mempunyai hubungan yang begitu harmonis secara batiniah. Ternyata ada penghubungnya. Apa? Sholawat kepada Nabi Muhammad. Itu yang menyambungkannya. Sayyidina Uwais Al-Qarni tidak pernah tinggal untuk selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad. Dia selalu bersolawat karena solawat adalah merupakan sebuah perintah Allah yang langsung mengajarkannya. Allah langsung yang memberikan contoh untuk bersolawat. Beda dengan sholat, beda dengan puasa, beda dengan haji. Kalau sholat, puasa, haji, bukan Allah yang mencontohkannya, tapi siapa yang mencontohkannya? Rasulullah. Siapa yang mengajarkannya? Rasulullah. Sholat misalnya. Allah perintahkan kita sholat. Tapi yang mencontohkan dan mengajarkan langsung siapa? Nabi. Kata Nabi Muhammad, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Kata Nabi Muhammad, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sembahyanglah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Paham tuh? Kalau begitu siapa yang mengajarkan? Siapa yang mengajarkan? Rasulullah. Haji, umroh, apa kata Nabi Muhammad? Khuzu anni manasikakum. Ambil oleh kamu daripada aku. Apa? Tata cara pelaksanaan haji. Ambil dari aku. Lihat aku, contoh aku dalam melaksanakan haji. Berarti Nabi yang mengajarkan. Tidak dengan salawat. Kalau salawat langsung yang mencontohkan dan mendahulukan adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Nah, jadi oleh karena itu nah, dari sekian banyak nilai kewajiban kita dianjurkan untuk bersolawat. Nabi bilang, apa kata Nabi? Aksiru minas salati alayya fa inna salatakum alayya maghfiratun lizunubikum. Perbanyak oleh kamu bersolawat kepada aku. Dikatakan banyak, kira-kira berapa? Halo? Dikatakan banyak, kira-kira berapa? Kata Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad Balfaqih Malang, Allah yarham, wali min awliyaillah. Kata beliau, minimal dikatakan banyak itu 300 kali. Kita berapa bacanya? Kalau kita berapa bacanya? 3.000. Iya. Bohongnya saya percaya. Astagfirullahaladzim. Itu. Salawat yang bagaimana? Yang bagaimana saja. Perbanyak oleh kamu bersalawat kepadaku. Kata Nabi Muhammad, fa inna salatakum alayya, karena sesungguhnya salawat yang kalian baca untuk aku maghfiratun lizunubikum, akan menghapuskan dosa-dosa kamu sekalian. Insya Allah. Kita ada dosanya nggak, Pak? Halo? Ada nggak? Banyak. Banyak aja apa banyak banget? Hah? Terus udah dihapus pakai apa? Dosa-dosa kita segitu banyaknya.
Untung Allah tidak jahat sama kita, Pak. Kalau seandainya Allah bilang gini, kalian yang banyak dosa, aku tidak akan ampuni dosa kalian, kecuali dengan satu syarat. Harus hafal Quran 30 juz. Loh, kira-kira bagaimana nih, Pak? Ya, jauh dah masuk surga mah. Untung Allah nggak sejahat itu. Kalian yang banyak dosa, aku tidak akan ampuni dosamu kecuali engkau harus berdoa menangis di rumahku Baitullah. Berat nggak? Itu yang diirikan oleh Nabi Adam. Nabi Adam iri kepada umatnya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena umatnya Nabi Muhammad, dia berbuat dosa apa saja, kemudian dia bertobat dan bermohon ampun di mana saja Allah terima tobatnya. Aku tidak. Tobatku diterima ketika aku berada di depan Rasulullah, di depan Baitullah. Dan itu pun harus menyebut nama Muhammad. Allahu Akbar. Nah, kita ada peluang untuk bisa menghapuskan dosa kita. Kita nggak perlu ke Baitullah. Kita nggak perlu untuk menghatamkan Quran, bahkan menghafal Quran. Kita nggak perlu tahajud, karena memang tahajud kurang demen gitu. Kita nggak pernah duha, kita nggak pernah, Masya Allah. Lalu apa? Ini, Pak, udah. Insya Allah dosa kita diampuni ketika kita apa? Bersolawat kepada Nabi Muhammad. Insya Allah. Terakhir, Pak, bahkan solawat. Nah, ini hari apa sekarang? Hari Kamis, besok Jumat. Peluang, Pak. Jangan sia-siakan. Ada hadis Rasulullah bilang, aksiru minas solati alayya fi yaumil jum'ah au fi lailatil jum'ah. Dalam satu riwayat yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa kata Rasulullah? Aksiru minas salati alayya fi yaumil jum'ah au fi lailatil jum'ah. Perbanyak oleh kamu bersolawat kepadaku pada hari Jumat atau pada malam Jumat. Perbanyak, kata Nabi Muhammad, bersolawat kepadaku pada hari Jumat atau pada malam Jumat. Terus dilanjuti hadis itu, kata Nabi, faman fa'ala zalika, maka barang siapa yang melakukan itu, barang siapa yang memperbanyak bersolawat kepadaku di malam Jumat atau di hari Jumat, barang siapa yang melakukan itu, apa kata Nabi? Kuntu lahu syahidan wa syafi'an yaumal qiyamah. Janjinya Nabi. Faman fa'ala zalika, maka barang siapa yang melakukan itu, yakni memperbanyak solawat di malam Jumat atau pada hari Jumat, kuntu lahu, adalah aku bagi orang itu. Janji Nabi adalah aku bagi orang yang memperbanyak solawat itu, syahidan, akan bersaksi di hadapan Allah. Ya Rabb, dia adalah umatku. Aku bersaksi kepadamu ya Allah, ini adalah umatku, ini adalah umatku, ini adalah umatku. Masya Allah. Bukan kita yang ngaku-ngaku, ya Rasulullah, saya umatmu, saya umatmu. Enggak. Yang langsung memberikan kesaksian siapa? Nabi. Rasulullah yang bersaksi. Ada tandanya, kelihatan. Wasafi'an yaumal qiyamah. Bukan hanya bersaksi, tapi Rasulullah akan memberikan syafaat nanti pada hari kiamat. Masya Allah. Dengan memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad. Baca salawat gampang apa susah? Halo? Baca salawat gampang apa susah? Bisa nggak? Bisa nggak? Baca salawat gampang apa susah? Gampang. Ngomongnya. Ngamalinnya. Iya. Ayo Pak, mulai sekarang. Manfaatin. Maaf dah, tapi jangan ngomong sama siapa-siapa ya. Baca salawat sambil naik motor, boleh nggak? Sambil bawa mobil, boleh nggak? Sambil jalan, boleh. Baca salawat pagi, boleh nggak? Sore, siang, malam, tengah malam, boleh.
dia tidak terikat sama waktu, dan dia tidak terikat dengan tempat. Kenapa kita tidak lakukan? Ini yang perlu jadi pertanyaan sama kita. Kenapa mulut ini begitu berat? Padahal tadi ditanya, gampang nggak? Gampang, gampangnya kenceng lagi. Iya, kenapa ini nggak bisa kita? Minta pertolongan sama Allah. Supaya Allah memberikan pertolongan kita untuk bisa berzikir, bersolawat. Jangan lupa, la tada'anna fi duburi kulli sholah. Jangan engkau tinggalkan selesai engkau melaksanakan sholat, baca olehmu doa, kata Nabi. Apa? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni. Ini wasiat baginda Nabi Muhammad. Wasiat, Pak. Wasiat Nabi kepada Sayyidina Mu'az bin Jabal. Ya Mu'az, la tada'anna fi duburi kulli sholah. Mu'az, aku pesan sama engkau. Aku wasiatkan kepadamu. La tada'anna fi duburi sholah. Jangan sekali-kali engkau tinggalkan. Selesai engkau sholat, baca oleh kamu satu doa. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, inni ala zikrika. Bantu aku. Tolong aku ya Allah, agar aku bisa berzikir kepadamu. Zikir kelihatannya mudah. Betul? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Mudah nggak? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Mudah? Iya. Tapi ngamalinnya, kalau bukan karena pertolongan Allah, berat. Rasakan, kerjaan kita akan tambah nyaman. Ya, kerjaan kita akan tambah nyaman. Walaupun itu berat, terasa ringan, Pak. Ya, pekerjaan kita serumit apapun, insya Allah akan ada ketenangan kita. Enggak ada kan keluhan. Kenapa? Terhiasi kita dengan zikir, dengan sholawat. Allah yang janji, ala bizikrillahi tatmainul qulub. Kalau selama ini kita baru saja kita ngerjain, udah capek bener kita. Udah pusing duluan kita. Iya, udah hati kita udah nggak tenang. Udah itu. Kenapa? Nggak ada kedamaian dalam diri kita. Nggak ada ketenangan kita. Udah capek-capek. Kemudian udah ada gaji kita. Udah ngeluh terus kita. Kenapa? Nggak ada kenyamanan. Hati kita belum tenang. Hati kita tidak ada ketentraman. Kenapa? Bukan yang lain-lain penyebabnya. Karena kita tidak pernah berzikir kepada Allah. Tidak pernah ingat kepada Allah. Ketika kita banyak berzikir, apalagi kita banyak bersolawat, maka insya Allah, Allah akan berikan ketenangan dalam hidup dan kehidupan kita. Insya Allah. Al-Fatihah.